Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ardiansyah dari Prodi Ilmu Hukum kelas E dengan NIM 25000242236. Di sini akan menjelaskan buku Sosiologi Hukum yang dibuat oleh Dr. Fitriatus Salihah SHMH. Di sini akan menjelaskan bab 2 tentang mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Dan yang pertama ada aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran sosiologi hukum. Yang pertama ada aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Donald Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu sains dan kebijakan polisi dalam sosiologi hukum. Dan menurut Black, ini hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati. Observable facts, hukum adalah apa yang kita lihat ada dan terjadi dilakukan dalam masyarakat. Paham ini melihat masa pertengahan abad 19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja teologis dan para pendukungnya metafisik, dan digantikan oleh kaum industrialisasi dan intelektual yang tidak lain adalah kaum positivitis. Itu yang melatar belakangi diantaranya ada semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam manusia dan masyarakat, dan pengamatan harus diberi nilai tinggi dari sesuatu gagasan. Dan yang kedua ada aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Dan B ada peletak dasar SH di Eropa. Satu ada Durkheim dalam karyanya Division atau Travail Sosial tahun 1983. Lambang kesetiakawanan sosial yang tampak adalah hukum. Hukum yang bersesuaian dengan ketidakkawanan mekanis ialah hukum pidana, dan hukum yang bersesuaian dengan kesetiaan kawanan organis ialah hukum keluarga, kontak dagang, hukum prosedur, hukum administratif, dan konstitusional. Hukum terdapat pengadilan setelah ia meninggal dunia. Adapun pengambilan analisis permasalahan itu antara lain, yang pertama ada pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis dengan sendirinya. Yang kedua ada Durkheim cenderung kepada monisme sosial hukum, menyusun kelompok bawahnya dalam satu hierarki yang rapi dan kelompok profesional. Dan yang kedua ada De Jude Levi Henry, 3 peletak dasar sosiologi hukum bangsa Perancis. Leon De Jude meninggal tahun 1938. Emmanuel Levy dan Maurice Solis meninggal 1930. Sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi tapi ilmu hukum. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim, tapi Horace lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai sesuatu dasar sebagai sosiologi hukum. Sebaliknya, Dude menganggap dirinya realistis dan bukannya naturalis dalam orientasi, sedang Levy cenderung lebih subjektivismenya yang sangat idealis. Dan dilanjut dengan objektif yang timbul dari ketidakkawanan yang semata-mata menguasai milieu sosial. Yang berlawan dengan negara adalah bebas dari pernyataan kehendak, karena kehendak tidak dapat berbuat lebih selain daripada mengakuinya dan dapat menghasilkan akibat-akibat hukum hanya dengan menundukkan kepada hukum objektif berbicara tentang hak-haknya. Dan dilanjut dengan individu hak yang masyarakat. Hak kelompok adalah membicarakan segala sesuatu yang tidak ada hukum objektif yang timbul dari ketidakkawanan sosial. Tidak kemungkinan paham tentang suatu hak masyarakat kolektif yang memerintah individu, dan juga hak individu untuk melaksanakan kepribadiannya kepada masyarakat kolektif dan individu-individu lainnya. Sesungguhnya organisasi yang dilihat dari sudut hukum tidak lain adalah gabungan yang saling berkaitan dengan berbagai macam pembagian wewenang serta tugas-tugas, yakni melalui tentang meresapi di antara hak yang diberikan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu hanya yang tidak
organisasi dan spontan adalah lebih tua dan lebih unggul daripada negara. Bukan hanya unggul dari kekuasaan, negara juga lebih unggul dari tata tertib negara dan lembaga negara itu sendiri. Campur tangan pembuatan undang-undang tetap tidak mampu mengubah hukum yang spontan dan terorganisir. Dan selanjutnya ada tipologi hukum masyarakat yang meliputi segala-segalanya. Dewasa ini sebagaimana yang dilakukan Dujit bermaksud untuk mengembarkan perubahan-perubahan sistem hukum pada bagian kedua dari abad ke-19, yaitu dalam abad ke-20 bentuk-bentuk kolektivitas dari negara mulai zaman Romawi kuno, kerajaan Jacobin hingga Napoleon yang disosialisasikan dengan asas kedaulatan yang hanya merupakan nama lain untuk hal subjektif negara untuk pemerintah sedang mengalami kematian yang harus diganti dengan federalisme fungsional dari jawatan-jawatan umum yang disentralisasikan yang mengurus dirinya seperti di bawah pengawasan pemerintah. Demikianlah di zaman sekarang, karena dekade konsep imperatif tentang hukum antar bangsa dan konsepsi individualis tentang hukum private, maka muncullah tata tertib yang realistis, sosialistis, dan objektif, dan yang sendirinya merupakan hasil suatu dalam hal sejarah. Dan selanjutnya ada kecenderungan dari penyelidikan Dujit adalah terlalu dogmatis, terlalu diresapi oleh asas rivalitas, sedangkan urian-urian genetis adalah jelas tidak bebas dari suatu prasangka tertentu, suatu hal hasrat untuk membuktikan bahwa evolusi hukum ini membenarkan premis teoretikusnya, realisme sensualisnya, dan lain-lain. Jasa Dujit terutama sekali terletak dari caranya yang melihatkan adanya masalah tertentu yang tidak dilihat oleh Durkheim, hukum yang spontan, tidak terorganisasi, hukum dan negara, dan bukan dalam caranya memecahkan masalah-masalah itu. Dan dari menemukan jiwa hukum di masa depan yang sesuai dengan keyakinan, ia mengatakan bahwa perubahan hukum sekarang melalui perubahan-perubahan kepercayaan kolektif. Ia menganalisa evolusi sekarang dari psikologi kolektif hukum bagi Levi. Hukum yang spontan ini semata-mata berupa hukum kolektif dan di lain pihak sebagai kesadaran fenomena sebagai sifat dasar kita dan kemutlakan kita. Semua hubungan hukum berubah menjadi hubungan-hubungan antara orang-orang yang menyertai dalam kepercayaan-kepercayaan pada hakikatnya. Hubungan yang bersifat membatasi dan negatif yang di dalam tersimpul subjek-subjek yang terisolir dalam bertentangan karena gagal mengutarakan masalah bentuk-bentuk hubungan masyarakat. Levi akhirnya mereduksi semua ikatan masyarakat terhadap hubungan dengan antara orang-orang lain, alter ego, menjadi bungkus hubungan saling keterkaitan dan saling bersatu, dan berlawanan dengan realisme sensualis dari Dujit dan idealisme subjektivitas dari Levi Maurice Horis. Seperti Durkheim berusaha mencari suatu dasar yang idealistis dan realistis bagi sosiologi hukum. Menurut Maurice Horis, gagasan-gagasan ini berperlawanan dan bertindak sebagai objeknya. Tetapi gagasan seperti nilai-nilai ini tidak diperoleh melalui perangkaan dan demonstrasi karena telah dikhususkan dan tersimpul dalam kenyataan yang mengelilingi kita. Hanya pengalaman yang diperluas memungkinkan kita memahami gagasan-gagasan dan nilai-nilai itu. Haurio membedakan dua jenis lembaga, yaitu lembaga-lembaga kelompok, badan-badan sosial yang dinamakan think institution, atau lembaga perizinan yang digunakan untuk berhubungan dengan yang lainnya. Ia menyinggung masalah bentuk-bentuk kemasyarakatan sebagai tempat-tempat lahirnya berbagai macam hukum, tapi karena ia tidak mengadakan pembedaan jelas antara mikrososiologi dan makrososiologi hukum, maka ia pun segera pula meninggalkan persoalan untuk menyamakan ini dengan persoalan kehidupan hukum batinnya dan lahirlah dari satuan-satuan kolektif yang nyata. Karena sama sekali tidak ada pertimbangan mikrososiologis di dalam setiap kelompok. Hanya memperhatikan adanya berbagai bentuk kemasyarakatan yang menentang dan menyeimbangkan suatu sama lain dengan cara yang khas. Karena kerangka-kerangka hukum yang bersesuaian dengan tipe-tipe kelompok adalah kompleks karena terdiri dari berbagai jenis hukum. Dan yang ketiga ada Max Weber dan Eugene Ehrlich. Menurut
Max Weber, semua sosiologi hukum diedukasikan menjadi kemungkinan atau kesempatan dari kelakuan sosial menurut suatu sistem yang koheren dari aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum. Bagi suatu tipe masyarakat tertentu, pendekatan Weber terhadap penggunaan metode pemahaman secara interpretatif dalam arti batin perbuatan-perbuatan. Untuk sosiologi, suatu metode yang bermanfaat dan perdamaian dan kerjasama antara sosiologi hukum dan filsafat hukum. Sedangkan Ehrlich membuktikan kenyataan bahwa hukum dan filsafat hukum, sedangkan jika sosiologi hukum hanya mengambil sistematis ilmu hukum sebagai titik tolak, maka sosiologi hukum itu tidak akan memahami tujuannya yang sebenarnya, yakni kenyataan hukum integral yang mentransendikan semua sigma dalil hukum bersifat abstrak atau aturan-aturan mengenai persengketaan dalam 3 karyanya yang tertunda. Dia tidak menunjukkan bahwa apa yang dinamakan ilmu hukum yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu teknik yang bersifat relatif dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan praktis, dan sementara waktu berkaitan sistematik Ayali tidak mampu memahami apapun kecuali kulit yang paling luar dari kenyataan hukum integral dan spontan dalam segala tingkah kedalamannya. Demikian postulat dari apa yang dinamakan dengan logika hukum yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan logika yang sebenarnya, yaitu 1. Ada pengabaian kebebasan bagi hakim yang terkait oleh dalil-dalil yang ditetapkan oleh terlebih dahulu. 2. Ada tergantung segala hukum pada negara. 3. Ada kesatuan hukum yang disamakan dengan keruntuhan sistematis dari dalil-dalil hukum. Ada O.W. Holmes. Hakim Holmes salah seorang sahabat karib dari filosof besar Amerika William James Holmes sudah member isyarat yang disebut dengan tepatnya oleh Profesor Aronson revolusi sebagai sosiologi ilmu hukum di Amerika. Dan ada definisi bukan saja tentang ilmu hukum jurisprudensi, tetapi tentang hukum itu sendiri sebagai ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Membatasi programnya yang luas dari sosiologi hukum dengan memusatkan perhatiannya kepada penggambaran satu lapisan kedalaman dari kenyataan hukum saja yang berhubungan dengan kegiatan pengadilan-pengadilan. Dan 3. Ada respon menelaah akibat-akibat sosiologi yang aktual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum, dan karena lebih memandang kepada kerjanya hukum daripada si abstraknya, dan dilanjutkan dengan mengajukan studi sosiologis berkenan dengan studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan. Yang keenam ada Benjamin Cardoso, sosiologi hukum. Hakim Cardoso ini bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbarui teknik hukum dan aktual dengan menutup jurang antara teknik hukum itu dan kenyataan hukum yang hidup dewasa ini. Melalui konsep sempit dari metode sosiologi yang diperlengkapi dengan metode logika secara analog dan juga metode tradisi dalam proses pengadilan, bahwa Cardoso mengawali bukunya dan dalam beberapa hal kecenderungan. C. Ada realisme hukum, dan selanjutnya K.M. Llewellyn dan Thurman Arnold. Mazhab neorealitis yang berkembang selama 10 tahun terakhir ini merupakan sesuatu reaksi yang sengit terhadap orientasi sosiologial jurisprudensi yang bersifat terutama sekali teologis dan moralitis. Erat pertalian dengan nama-nama K.M. Llewellyn, Thurman Arnold, Walter Winchok, Heinemann, Lee Green, Underhill Moore, Holly Penn, Max Radin, Yorano Frank, John Robinson, dan Carl and Clark. Ahli dan iniannya sama dengan sikap negatif daripada juru bicaranya. Pada realis hukum, legal realis itu semuanya melalui dengan interpretasi yang sangat sempit dan sungguh-sungguh buruk dari definisi hukum. Holmes yakni hukum sebagai ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Maka Llewellyn menulis dengan karyanya. Dan Llewellyn menghapus kemungkinan dan ada A untuk menghubungkan sifat sebagai peranan dari sahnya hukum yang ditempatkan antara autonomi dan heteronomi dengan struktur dari pengaturannya yang berlawan dengan struktur dalam agama dan kesusilaan dan estetika. Dan B untuk menembus lapisan-lapisan yang terdalam dari kenyataan sosial dari hukum yang mengatasi tingkat pola-pola dan persesuaian dan yang dipusatkan di sekitar
lambang yang sesungguhnya, nilai-nilai kolektif dan kepercayaannya. Dan ada jurisprudensi teknik hukum yang rahasianya gaibnya diusulkan oleh Arnold agar dianalisis bersama-sama dengan hukum menurut pendapat merupakan lambing sendiri. Tapi nomor wahid yang tersuci di antara yang suci. Pembuatan ilmu-ilmu sosial khas menjadi sosiologi lambing-lambang menurut Arnold adalah khususnya sangat diperlukan dalam zaman-zaman saat ini. Nanti ada beberapa mazhab dewasa ini di Perancis. Studi-studi terbaru di lapangan sosial hukum pada umumnya memusatkan usahanya kepada suatu penguraian dari percobaan-percobaan dalam hukum kepada suatu mengenai corak-corak khas hukum serikat dan dagang yang berlawanan dengan hukum negara. Negara-negara Anglo-Saxon pembangunan teori-teori pluralistis dalam ilmu politik sejajar-jajar dengan aliran yang lebih baru di sosiologi hukum di Perancis dirumuskan untuk pertama kalinya dalam GDH. Aliran ini menarik perhatian terutama sekali karena berkaitan dengan sosialisme Gilda dan ada beberapa penganutnya di Amerika Serikat. Dan ia mengusulkan untuk mengadakan perbedaan antara A. Sosiologi hukum deskriptif, B. Sosiologi hukum kritis, C. Sosiologi hukum genetis, dan D. Sosiologi hukum teoritis. Dan di antara tulisan sosiologi hukum genetis di Eropa Tengah yang diterapkan pada masyarakat dewasa ini harus dicatat secara khusus karya seorang di Austria, Karl Rahner, yang berjudul The Resistance, Privilege and Social Function, yang rencananya terbit dengan judul The Social Function The Rest. Buku ini menentang kerangka hukum yang tidak dapat diubah dengan akibat-akibat ekonomi serta sosial di bawah pemerintah kapitalisme. Demikianlah maka sosiologi marxistis pada umumnya dan khususnya sosiologi hukumnya nampak makin lama makin melepaskan diri dari godaan-godaan dan naturalisme dan realisme. Sekian penjelasan dari saya tentang buku Sosiologi Hukum bab 2 tentang mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.